Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari teks yang berbentuk recount. Recount ini merupakan teks yang bagaimana kira-kira? Atau memiliki struktur yang bagaimana? Atau digunakan untuk apa? Dan bedanya dengan naratif teks itu apa dari recount teks ini? Langsung saja kita pelajari recount text. Yang pertama dari recount text adalah, ini yang pertama kali akan kita pelajari adalah overview. Overview adalah gambaran, ya, gambaran secara umum dari recount text ini apa. Yang pertama, tujuan. Tahu ya, namanya recount, awalannya RE, artinya melakukan kembali. Contoh, replay itu memainkan kembali, rearrange menyusun kembali. Jadi recount itu menghitung kembali. Arti dari secara kata count itu kan menghitung, re itu melakukan kembali. Contohnya redo, di Microsoft Word itu kan ada undo, ada redo. Jadi tujuannya adalah to retell, menceritakan kembali past experience. Di sini ada ya, sebuah pengalaman di masa lampau. To retell a past experience atau to retell past experiences. Ada s-nya di sini. Bisa satu, ini ada e-nya, berarti satu di sini. Mohon maaf. Atau di sini ada s-nya kalau pengalamannya lebih dari satu. Artinya menceritakan kembali pengalaman di masa lalu. Mohon maaf, ini kurang satu huruf A, ya, E. Itu namanya artikel. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang artikel. Tapi poinnya adalah tujuannya ini menceritakan kembali pengalaman di masa lalu. Kalau menceritakan kembali, kira-kira pengalamannya ada apa tidak? Nyata atau tidak? Nyata, ya. Jadi sifat dari recount text itu yang pertama adalah real, nyata, karena tujuannya menceritakan kembali. Jadi ada hal yang diceritakan, nyata. Kalau ceritanya nyata, maka waktunya juga jelas. Beda dengan naratif. Sudah ada video sebelumnya tentang naratif. Kalau naratif di sini tujuannya untuk menghibur, maka ceritanya juga fiksi. Nah, kalau recount ini nyata, real atau nyata, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak ngarang. Kalau nyata, maka clear past time, waktunya jelas. Di masa lampau, waktu lampau jelas, seperti last week, ini artinya minggu lalu. Last holiday, liburan yang lalu. Kemudian tensesnya menggunakan past, ya, simple past maksudnya. Tapi past yang lain juga boleh. Nanti kita bahas tersendiri tentang tenses yang berbentuk past. Tapi sementara untuk amannya saja menggunakan tenses simple past. Ini past kan terdiri dari 4 tenses ya. Tapi yang kita bahas atau kita ingat-ingat menggunakan simple past saja biar mudah. Verbnya verb 2. Kalau tidak ada verb 2 menggunakan was atau were, karena terjadi di masa lampau. Verb 2 juga begitu, digunakan untuk menerangkan kejadian lampau. Sudah ada video sebelumnya tentang simple past. Bisa dilihat di situ bagaimana penggunaan simple past. Kemudian yang terakhir adalah jenis. Nah, ini jenis dari recount text. Ini ada 2. Biographical recount, biografi, ini pengalaman orang lain ketika kita menceritakan pengalaman tentang siapa begitu ya. Atau ya misalkan bercerita tentang Presiden Republik Indonesia, nah itu namanya biografi. Atau factual recount, Faktual itu bersifat fakta yang diceritakan. Misalkan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ini lahir di, berumur berapa, memiliki anak berapa, terus fakta.
Tidak boleh presiden kita kira-kira sedang marah, nah itu tidak boleh. Ya, harus fakta. Fakta itu ketika dilihat satu orang dengan satu orang yang lain sama, tidak terjadi perbedaan. Fakta. Bukan opini. Opini itu pendapat. Opini itu kalau dilihat orang lain lagi bisa berbeda-beda. Atau yang kedua, autobiografi. Auto ini sendiri ya. Jadi autobiographical recount atau autobiografi ini menceritakan pengalaman sendiri atau personal recount bahasa Inggrisnya. Atau kita mudahnya dalam bahasa Indonesia personal gitu aja ya. Personal itu bersifat person atau perorangan, ya pengalaman kita sendiri. Contohnya minggu lalu lupa mengembalikan piring ketika membeli rujak. Nah itu kan pengalaman masing-masing orang. Boleh tidak diceritakan? Boleh, menggunakan recount text. Ceritanya nyata, waktunya jelas, minggu lalu, bulan lalu. Tensesnya ditulis dengan menggunakan verb 2 atau was were. Kemudian susunan dari recount text ini bagaimana kira-kira? Langsung kita lihat susunan dari recount text. Generic structure atau susunan dari recount text. Yang pertama ada orientation, ini pengenalan. Nah ini keterangan waktu jelas ya. One holiday, suatu liburan. Vandra visited his aunt in a village. Nah, ini verb 2 karena terjadi di masa lampau. Vandra mengunjungi bibiknya di desa. Nah ini lampau juga karena dulu. The first experience of traveling by train. Nah, ini pertama kali dia bepergian dengan kereta api. But he enjoyed it. Tetapi dia menikmatinya. It ini pronoun. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang pronoun. He arrived. Dia tiba. Nah, verb 2 semua ini karena terjadi di waktu lampau. Simple past juga bisa dilihat di video sebelumnya yang membahas tentang simple past. At the railway station at 3 p.m. pada jam 3 sore. His uncle's house was not far from the railway station. Rumah pamannya tidak jauh dari stasiun kereta api. So he decided to go there by horse cart. Horse ini kuda, cart ini ya apa? Berarti horse cart adalah delman ya. Pedati yang ditarik oleh kuda. Delman. He decided apa? Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sana dengan delman. Ini orientation, pengenalan. Ya, ada orang namanya Vandra mengunjungi bibiknya di desa. Itu pertama kalinya menggunakan kereta, tapi dia menikmatinya. Dia tiba di stasiun jam 3. Nah, ini pengenalan dan seterusnya ya. Kemudian setelah pengenalan ada sequence of events. Apa? Events ini peristiwa-peristiwa, sequence ini urutan. Jadi peristiwanya harus ditulis berurutan. Nih, Vandra berhenti pada delman. To his surprise, yang mengejutkan dia, the rider was a woman. Pengendaranya adalah seorang perempuan. Ini pakai simple past semua. She was dark skinned and looked strong. Kulitnya hitam dan terlihat kuat. Along the journey, sepanjang perjalanan, they had a chit chat. Chit chat ini bahasa basi ya, percakapan yang ya biasa-biasa saja. They had, mereka memiliki ya, atau melakukan atau berada dalam chit chat, sebuah bahasa basi ya, percakapan ala kadarnya saja, bukan percakapan yang serius. The rider told him, pengendara memberitahu dia about her life, tentang kehidupannya. She is a wife with three children. Dia seorang istri dengan 3 orang anak-anak. She was simple, dia sederhana, but had a great dream. Dia sederhana tetapi memiliki mimpi yang besar. She wanted her children to be successful. Dia ingin, nah ini pakai past, simple past juga. Dia ingin anak-anaknya menjadi sukses. As a mother, sebagai seorang ibu, she was willing to work hard. Dia berkemauan untuk bekerja keras untuk apa ini?
her children's education. Nah, ini pronoun ya, her ini pronoun, bisa dilihat di video sebelumnya tentang pronoun. Pendidikan anak-anaknya. She never gave up. Dia tidak pernah give up, ini apa? Menyerah ya. She believed, dia percaya bahwa pekerjaan kerasnya will be paid off, akan terbayar. Kemudian reorientation, ini adalah penutup. Kalau ini pembuka, ini penutup. Akhirnya gimana? Vandra was amazed. Vandra terkagum atau takjub ya, at the horse cart rider story, pada cerita pengendara delman itu. What a great woman, betapa hebatnya wanita itu. Nah, itu kan cerita tentang Vandra, pengalamannya, bertemu dengan siapa, bagaimana pendapatnya, apa yang dilihat, dan bagaimana akhirnya. Nah, ini cerita tentang recount text dari seorang yang bernama Vandra. Pertanyaan yang pertama, what is the text about? Cerita apa? Teks itu tentang apa? Apakah yang A, kerja kerasnya dari pengendara delman tadi? Apakah Vandra's experience on a train, pengalaman Vandra di kereta api? Ataukah, jadi jawabannya yang mungkin antara B dan C, karena itu tadi cerita tentang Vandra. Cuma Vandra ketemu dengan sopir delman tadi, pengendara delman tadi. Jadi jawabannya antara B dan C. Yang mana? Apakah B, pengalamannya Vandra di kereta api, ataukah pengalamannya Vandra berjalan-jalan? Jadi jawabannya yang C ya. Kemudian yang kedua, what was the horse cart rider like? Bagaimana pengendara delman itu sifatnya? Apakah honest? Bacanya honest ini. Generous. Honest ini jujur, generous ini ramah ya. Kind hearted ini baik hati, ataukah hard working, pekerja keras ya. Bisa dilihat di bagian yang tadi, pasti ketemu jawabannya ya, sudah diterjemahkan. Kemudian ini, she never gave up, di garis, what is the closest meaning of the underlined phrase? Apa makna terdekat dari frase yang di garis bawah? Yang mana? Yang give up. Give up ini artinya apa? Give up tadi ada ya di sebelumnya. Give up itu artinya apa? Nah, ini felt sorry, merasa bersalah. Surrender artinya menyerah. Complain artinya protes. Fought against ini artinya bertarung, melawan atau menentang. Dari bentuk kedua, fight artinya bertarung. Nah, bisa dilihat give up ini tadi artinya apa, di mana ini A, B, C, D, yang mana yang cocok dari give up tadi. Sampai di sini kira-kira ada gambaran tentang recount text. Pasti sudah ada, pasti sudah tahu beberapa hal ya. Ada dari bentuk, ada dari tujuan, ciri-ciri, dan contoh susunan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau suka, kalau tidak suka ya di dislike. Kalau ingin berlangganan di subscribe atau diberikan komen yang bersifat membangun supaya ada video-video yang bermanfaat yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.